Nah, pada siang dan sore hari ini, diskusi kita terkait dengan pengadaan barang jasa pada BLU atau BLUD. Sebenarnya, eh, sebelum kita masuk ke pengadaan barang jasanya, BLU dan BLUD ini, saya sangat senang ketika diskusi kita awali di tataran konsep dulu. Kenapa sih ada konsep Badan Layanan Umum dan Badan Layanan Umum Daerah atau Badan Layanan Umum Daerah? Seperti kita ketahui bersama, sebenarnya BLU ini lahir daripada uh, tugas pemerintah. Sebenarnya kalau kita menganut teorinya Friedman menyatakan tugas negara dalam tugas pemerintah ada sebagai regulator, pembuat aturan, sebagai provider, sebagai penyedia layanan publik, sebagai entrepreneur juga sebagai berusaha, dan satu lagi juga sebagai umpire, sebagai juri. Nah, di sisi provider sebagai penyedia layanan publik, tentu tugas pemerintah adalah menyediakan berbagai fasilitas layanan publik. Fasilitas layanan publik penyediaannya tentu tidak bisa terlepas dari pengadaan barang jasa publik di sini. Nah, dalam hal ini, dalam hal BLU, penyediaan fasilitas publik menganut konsep daripada reinventing governance. Reinventing governance adalah mewirausahakan birokrasi, karena kalau zaman dulu semua fasilitas publik disediakan oleh pemerintah, tentu pemerintah di sisi ini dengan anggaran yang juga setiap tahunnya terbatas, dan satu lagi ketika dilakukan reinventing governance bahwa layanan publik juga menjadi tanggung jawab masyarakat, tentu di sisi itu rasa kepemilikan, rasa memiliki daripada fasilitas layanan publik tentu juga semakin merasa dimiliki oleh masyarakat. Untuk itulah lahir daripada konsep BLU ini yang pada dasarnya konsep BLU ini adalah pola pengelolaan keuangan PPK BLU. Nah, lahirnya PPK BLU ini tentu tidak bisa terlepas dari reformasi peraturan keuangan kita, yaitu lahirnya Undang-Undang 17 2003 tentang keuangan negara, Undang-Undang 15 juga 2003 tentang pemeriksaan keuangan negara, dan Undang-Undang 1 2004 yang melahirkan adanya konsep BLU. Nah, kenapa materi saya share dengan saya berikan judul tema adalah modernisasi pengadaan barang jasa pada BLU, peluang dan tantangan, karena memang pada intinya hadirnya BLU ini bisa menjadi sebuah peluang untuk meningkatkan kualitas layanan publik kita, dan juga menjadi tantangan bagaimana kualitas layanan publik bisa terus meningkat dengan keterbatasan anggaran, dan satu lagi bagaimana membuat fasilitas layanan publik kita selain tingkat layanannya semakin baik secara kualitas, juga tanggung jawab masyarakat untuk bisa berperan serta dalam penyediaan fasilitas layanan publik juga semakin baik. Nah, ini adalah dua tantangan kita, dua peluang dan tantangan daripada adanya sebuah pengadaan barang jasa di BLU ini. Nah, mengapa BLU? Tadi sudah saya awali, jadi di sisi ini BLU lahir karena fungsi pemerintah sebagai fungsi kebijakan, pembuat regulator, fungsi pelayanan publik sebagai public service, dan ini yang paling penting adalah adanya reformasi keuangan negara yang menyebabkan negara di sisi keuangan mengalami banyak perubahan dimensi pengelolaan keuangan yang menuntut keikutsertaan masyarakat dalam hal penyediaan fasilitas pelayanan publik, ya utamanya melalui konsep Badan Layanan Umum ini. Nah, begitu juga dengan lahirnya Undang-Undang 1 2004 tentang perbandaran negara, penganggaran itu berbasis kinerja, yang awalnya biaya masukan menjadi output based. Output based, jadi kalau dulu kita bicara kebutuhan anggaran untuk instansi pemerintahan, kementerian, lembaga, perangkat daerah, sekarang menjadi output based. Bagaimana anggaran itu berbasiskan kinerja, output yang dihasilkan oleh sebuah inputan anggaran. Yang kedua, kebutuhan dana semakin meningkat.
Di sisi ini, karena kebutuhan anggaran pemerintah semakin meningkat, sedangkan sumber dananya, sumber anggaran terbatas, di sisi inilah lahirnya konsep BLU ini yang mewirausahakan instansi-instansi layanan publik agar bisa dibiayai sendiri oleh masyarakat. Konsep inilah yang namanya reinventing governance, sehingga melahirkan enterprise di governance, mewirausahakan pemerintah. Jadi konsep BLU itu adalah instansi pemerintah yang punya kinerja seperti sektor swasta. Itulah konsep BLU sebenarnya. Dan yang tidak kalah penting, BLU itu dibentuk, itu bukan sebuah korporasi, jadi bukan perusahaan. Jadi dia tidak boleh profit oriented. Tetapi lembaga ini adalah, BLU ini dibentuk dengan not for profit oriented. Jadi tidak bertujuan untuk mencari keuntungan. Berarti dia boleh dapat untung, tetapi tidak profit oriented. Jadi dia bukan korporasi, tetapi memberikan kontribusi demi pelayanan yang lebih baik. Itulah konsep BLU. Nah, kalau dari sisi definisi, mungkin teman-teman, Bapak Ibu semuanya sudah mencermati terkait dengan definisi ini yang ada di Undang-Undang 1 2004, di mana karakteristik BLU itu adalah instansi pemerintah yang memberi layanan penyediaan barang dan jasa. Jadi ada 3 sebenarnya instansi pemerintah yang bisa jadi BLU, yaitu penyedia layanan barang jasa. Yang kedua adalah kalau di sisi ini adalah pengelolaan dana bergulir juga boleh berbentuk BLU, dan satu lagi pengelolaan kawasan daerah juga boleh berbentuk BLU. Yang kedua, BLU harus menjalankan praktek bisnis yang sehat tanpa mencari keuntungan. Jadi dia not for profit oriented. Yang ketiga, di BLU dijalankan dengan prinsip efisien dan produktivitas. Efisien dan produktivitas inilah ciri daripada konsep BLU itu adalah reinventing government, mewirausahakan birokrasi, mewirausahakan lembaga pemerintahan. Yang keempat, adanya fleksibilitas dan otonomi dalam menjalankan operasional BLU. Ini fleksibilitas ini menjadi ciri utama daripada BLU, dan dia diberikan otonomi dalam menjalankan operasionalnya. Yang kelima, BLU dapat dikecualikan dari ketentuan pengelolaan keuangan negara. Jadi dikecualikan dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya. Di sini bahasa sangat luas, dikecualikan dari ketentuan pengelolaan keuangan negara. Tentu kalau kita bicara pengelolaan keuangan negara, tentu dari sisi perencanaan penganggarannya, pelaksanaannya, penatausahaannya, dan pelaporan itu dikecualikan dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya. Ini adalah ciri daripada BLU, karakteristik daripada BLU. Nah, perlu kita pahami untuk masuk ke dalam, sebelum masuk ke dalam pengadaan barang jasanya, perlu kita pahami fleksibilitas ini. Karena ciri BLU adalah diberikan fleksibilitas keleluasaan menerapkan praktek bisnis yang sehat. Karena ingat, ini adalah reinventing, mewirausahakan instansi pemerintah, tentu menerapkan praktek bisnis yang sehat ini menerapkan praktek bisnis yang sehat ini adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah manajemen. Itu praktek bisnis, jadi kaidah manajemen. Yang ketiga, fleksibilitas diberikan dalam rangka pelaksanaan anggaran, termasuk pengelolaan kas, pengelolaan pendapatan, belanja, dan pengadaan barang jasanya. Kita masuk ke dalam pengadaan barang jasa sekarang. Karena kita sudah diberikan fleksibilitas, tentu fleksibilitas inilah yang menjadi peluang dan tantangan. Kenapa bisa menjadi peluang? Kalau kita bisa memanfaatkan fleksibilitas ini dengan sebaik-baiknya untuk menunjang tingkat layanan yang akan kita berikan kepada masyarakat. Menjadi tantangan ketika kita tidak bisa menerjemahkan, memaknai fleksibilitas itu. Kita tidak bisa melaksanakan, tidak bisa mengimplementasikan fleksibilitas yang diberikan itu, sehingga banyak BLU juga yang hanya menaikkan tarif, tetapi tingkat layanannya tidak berkualitas. Fleksibilitas itu sangat penting kita terjemahkan nanti, termasuk dalam bagaimana mengatur pengadaan barang jasanya. Nah, bagaimana dengan pengadaan barang jasanya? Saya buatkan sebuah skema. Skema ini akan menjelaskan bahwa konsep BLU ini lahir daripada Undang-Undang 1 2004.
Kalau kita bicara BLU yang ansih adalah APBN, dia ada PP 23 tahun 2005 yang sudah diubah, kalau di daerah ada unsur daerahnya, sesuai dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, ada PP nomor 58 yang sudah diubah juga dengan PP 12, turunannya khusus untuk BLUD diatur dalam Permendagri 79 tahun 2018. Dan khusus untuk BLU, nah ini Omnibus Law yang menggabungkan banyak peraturan terkait BLU, dalam PMK nomor 129 garing PMK 5 tahun 2020. Nah, untuk pengadaan barang jasanya, keduanya ini baik itu BLU maupun BLUD diakomodir dalam Perpres 16 yang perubahannya adalah Perpres 12 tahun 2001 menjadi pengadaan barang jasa yang dikecualikan dari ketentuan pengadaan barang jasa pada umumnya. Dan diatur lebih lanjut dalam Perlem LKPP nomor 5 tahun 2021 tentang pengadaan barang jasa yang dikecualikan. Nah, ini kalau di sisi ruang lingkup, kalau dari sisi ruang lingkup, kalau Perpres ruang lingkupnya jelas di pasal 2. Nah, slide ini menggambarkan bahwa BLU itu adalah menjadi satu kesatuan di APBN ataupun APBD. Jadi dia adalah satu kesatuan. Tetapi dia dikecualikan dalam arti pengadaan barang jasa di BLU itu masuk dalam ruang lingkup Perpres, tetapi dikecualikan. Berbeda ketika kita bicara BUMD. Karena kalau BUMD atau BUMN itu memang tidak diatur di Perpres, karena tidak masuk ruang lingkup. Sedangkan kalau BLU ini masuk ruang lingkup, tetapi dikecualikan dalam ketentuan pengadaan barang jasa pada umumnya. Dikecualikan. Jadi selain BLU memang ada 4 pengecualian, mungkin Bapak Ibu semua sudah mengetahui. Selain BLU ada pengadaan barang jasa yang sudah diatur ketentuan peraturan undang-undang lainnya, pengadaan barang jasa yang sesuai praktek bisnis yang mapan, itu sudah Bapak Ibu sudah paham semua. Nah, dalam pengecualian ini khusus untuk BLU, pengadaan barang jasa BLU diatur tersendiri dengan peraturan pemimpin BLU atau BLUD. Nah, penegasan adanya BLUD ini baru muncul di Perpres 12 tahun 2021. Dulu sebelum Perpres 2021 mungkin banyak di daerah masih gamang karena BLUD-nya nggak muncul di Perpres. Sekarang BLUD sudah muncul di Perpres. Nah, ini filosofi pengadaan barang jasa perlu kami sampaikan bahwa tidak ada satu peraturan yang fit for all. Tidak ada satu aturan yang bisa digunakan untuk dalam semua kondisi. Kalau dipaksakan untuk menggunakan aturan pengadaan secara umum, yaitu Perpres 16 2018, maka akan terjadi suatu kegagalan pasar dan tidak tercapai tujuan daripada pengadaan. Ini dikecualikan dari Perpres. Nah, saya juga kutip sambutan dari Kepala LKPP dulu, karena kalau pada saat keluarnya Perpres 16, kalau dulu BLU itu mengatur pengadaan barang jasanya hanya terjebak mengubah batasan pengadaan langsung dan tender, dan secara substansi tidak memiliki perbedaan yang signifikan dengan Perpres. Karena kalau dulu, baik itu di BUMD, BUMN, di BLU, hanya sekedar menaikkan ambang batas belanja. Batasan pengadaan langsung dinaikkan, sehingga konsep mereka hanya menghindari tender. Nah, inilah yang tidak diinginkan sebenarnya oleh LKPP sendiri. Sehingga bagaimana kita mengatur pengadaan barang jasa di BLU maupun BLUD nanti, agar tidak sekedar hanya menaikkan ambang batas belanja saja, tetapi lebih kepada mengatur substansinya, bagaimana memaknai fleksibilitas itu agar bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk untuk peningkatan kualitas dan kuantitas daripada pelayanan yang akan diberikan kepada masyarakat. Nah, selain BLU, ada beberapa sektor pengadaan barang jasa juga yang sebenarnya pengaturannya juga berbeda. Kalau APBN APBD murni itu sudah ada Perpres, BLU diatur melalui peraturan pemimpin BLU, ada KPBU, ada BUMN, BUMD, ada pengadaan barang jasa di desa, itu juga tergantung entitas-entitas pengadaannya. Sehingga pengaturannya pun berbeda, karena memang satu peraturan tidak bisa digunakan untuk semua. Nah, kalau dipaksakan,
tadi konsepnya kalau dipaksakan akan terjadi suatu kegagalan pasar nantinya. Nah, ini pengadaan barang jasa di BLU sesuai dengan Perlem LKPP nomor 5 tahun 2021. Perlem LKPP menyatakan bahwa bahkan sebelum turunnya Perlem ini ada sebenarnya LKPP mengeluarkan surat edaran nomor 29 tahun 2020 yang juga menegaskan terkait dengan pengadaan barang jasa di BLU dan BLUD bisa diatur sesuai dengan karakteristik BLU dan diatur melalui peraturan pemimpin BLU atau BLUD. Jadi diatur tersendiri. Nah, ini yang paling penting kita maknai bahwa pengadaan barang jasa itu tidak sekedar hanya kita menghindari proses yang namanya proses tender atau menghindari yang namanya menghindari namanya proses tender sehingga hanya menaikkan ambang batas belanja. Karena kalau kita hanya berpikir untuk menaikkan ambang batas belanja yang kalau Perpres dari 200 diatur di peraturan BLU menjadi 500 begitu misalnya, itu hanya berpengaruh terhadap persiapan di pemilihan saja. Nah, sebenarnya yang paling harus kita pahami, yang paling penting adalah bagaimana mengatur pengadaan barang jasa di BLU itu meliputi dari sisi perencanaan pengadaannya, persiapan pengadaan, persiapan pemilihan, karena ini adalah ruang lingkup daripada pengadaan ini. Inilah yang harus kita atur semua. Jadi tidak sekedar hanya kita hanya tertuju kepada pemilihan penyedia. Jadi arahnya nanti tidak sekedar hanya kita menghindari suatu proses tender terlelang. Nah, ini tujuan daripada dan prinsip etika pengadaan itu kita sesuaikan dengan tujuan organisasi. Karena memang konsepnya pengadaan barang jasa itu harusnya relevan dengan tujuan organisasi, harusnya relevan dengan tujuan organisasi, tujuan visi misi organisasi. Ini harus kita sesuaikan, dan pemaketan konsolidasi pengadaan, metode pemilihan diatur berdasarkan kewenangan dan pengaturan jenjang nilai metode pemilihan disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi Perlem LKPP pun sebenarnya tidak mensyaratkan bahwa jenjang nilai pada metode pemilihan itu mengikuti Perpres. Kalau memang sudah kita atur melalui peraturan pemimpin bulan, ya kita atur disesuaikan dengan kebutuhan. Terus yang ketiga, yang menjadi kewajiban daripada BLU sebenarnya, yang menjadi kewajiban BLU adalah menginput RUP dan menyampaikan data kontrak ke dalam aplikasi SPSE. Ini wajib harus dilakukan BLU sesuai dengan regulasi Perpres. Nah, juga ada di sana kriteria penunjukan langsung dapat ditambahkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing sektor BLU. Jadi kriteria penunjukan langsung itu kita bisa tambahkan sesuai dengan karakteristik BLU. Misalnya BLU rumah sakit, kriteria penunjukan bisa kita tambahkan. Seperti di peraturan direktur kami yang saya susun di tahun lalu, kita sudah tambahkan penunjukan langsung kriterianya salah satu adalah kebutuhan medis yang sudah ditetapkan oleh komite medis di rumah sakit. Jadi ditetapkan oleh yang sudah mendapat persetujuan komite medis dan ditetapkan oleh direktur. Ada lagi penunjukan langsung untuk menghindari dampak fatal daripada pasien. Itu bisa kita lakukan, menghindari tingkat kematian lah, itu bisa kita lakukan proses penunjukan langsung. Jadi tidak sekedar hanya kita mengikuti penunjukan langsung yang diatur di Perpres. Jadi kita bisa tambahkan sesuai dengan karakteristik organisasi kita yang memang membutuhkan penunjukan langsung. Jadi kebutuhan masing-masing BLU tentunya pasti berbeda. Nah, untuk kita bisa mengatur pengadaan barang jasa di organisasi yang berbentuk BLU, seperti rumah sakit, ataupun BLU-BLU yang lainnya, harus kita mengarah kepada perkembangan EPROC zaman sekarang. Yang pertama itu adalah cognitive procurement. Cognitive procurement itu adalah bagaimana procurement itu lebih berstrategi. Kita menerapkan strategi pengadaan, strategi belanja. Karena kalau kita menggunakan pola pada umumnya hanya sekedar belanja, tentu kalau kita konsepnya belanja, hanya mendapatkan barang jasa.
karena kita belanja. Tetapi kalau kita berpikir cognitive procurement, strategi belanja, bagaimana mendapatkan barang jasa plus value, manfaat, nilai. Nah, nilai-nilai ini kan banyak yang harus kita dapatkan, tidak hanya sekedar kita mendapatkan produk barang jasa, tetapi bagaimana kita menciptakan sebuah value, menciptakan multiplier effect yang bisa menguntungkan organisasi kita. Yang kedua, era sekarang kita tidak bisa menafikan yang namanya teknologi digital. Ketika proses pengadaan barang jasa menerapkan teknologi digital, tentu otomatisasi sangat dimungkinkan kita bisa terapkan. Nah, otomatisasi ini menjadi bagian penting ketika kita bicara BLU. Karena kalau BLU konsepnya bagaimana sustainable pelayanan itu tetap bisa berlangsung. Di samping sustainable, juga yang tidak kalah penting bagaimana continuous improvement bisa kita lakukan. Apalagi kalau kita mengembangkan sebuah konsep yang namanya vendor management system. Tentu tidak bisa terlepas dari teknologi digital. Nah, inilah yang perlu kita terapkan dalam ketika kita menyusun sebuah regulasi pengadaan barang jasa di BLUD. Karena apa? Karena regulasi ini harus inline dengan IT, dengan teknologi, dengan sistem yang akan kita bangun. Yang ketiga, manajemen supply. Nah, ketika kita bicara manajemen supply juga, bagaimana kita membuat suatu tata kelola peraturan pengadaan barang jasa di BLU yang terintegrasi dengan manajemen daripada sebuah pelayanan. Jadi kalau kita bicara pengadaan barang jasa, jangan pengadaan barang jasa itu berdiri sendiri, harus terintegrasi dengan subsistem yang lain, seperti subsistem daripada inventory obat, harus terintegrasi, subsistem daripada penyimpanan pergudangan atau aset atau inventaris, juga terintegrasi juga dengan bagaimana kita melakukan pembayaran, manajemen kontraknya sebelumnya. Ini harus kita integrasikan menjadi satu. Yang keempat, data analisis. Tren perkembangan e-prop sekarang menggunakan data analisis. Jadi kecerdasan buatan di sini. Kenapa ini penting? Karena kita mengejar efisiensi dan produktivitas. Kalau di BLU kita harus mengejar efisiensi dan produktivitas. Bagaimana kita melakukan efisiensi kalau kita tidak punya database basis data yang kuat untuk kita mengkaji proses belanja selanjutnya. Karena kalau kita bicara BLU, utamanya contoh seperti kami di rumah sakit, sangat banyak belanja-belanja yang sifatnya rutin. Belanja-belanja yang sifatnya rutin ini, satu, kita penting otomatisasi. Yang kedua, yang tidak kalah penting adalah bagaimana analisis belanja-belanja sebelumnya. Itu yang kami maksudkan sebagai data analisis. Nah, dari empat ini, cognitive procurement, penerapan teknologi digital, manajemen supply, dan data analisis, tentu membutuhkan tenaga-tenaga yang profesional, tidak hanya sekedar paham pengadaan barang jasa saja. Nah, di sisi inilah penurunan jumlah tenaga profesional sangat terasa. Jadi, tidak cukup hanya orang-orang yang hanya orang-orang yang baru lulus sertifikasi saja, misalnya kompetensi dasar gitu, misalnya harus di-up lagi. Karena kalau menurut saya dalam sebuah penjenjangan pengadaan itu, saya selalu bagaimana kita meng-up dari sisi prosedur ke arah strategi. Nah, kalau kita sudah paham prosedurnya selama ini Perpres, di BLU itu harus lebih naik lagi ke arah strategi. Setelah itu, kita bicara taktikal pengadaan itu. Nah, inilah yang perlu kita dorong ke depan, diterapkan di penyusunan peraturan pemimpin BLUD nanti. Dan terakhir, dengan era teknologi digital, tentu keamanan siber ini menjadi hal yang mutlak, yang penting ya. Nah, ini modernisasi pengadaan, bagaimana kita harus berpikir ke arah pengadaan modern. Kalau dulu tradisional, fokusnya adalah pada proses, yang sekarang memenuhi kebutuhan pelanggan, sehingga melihat proses pengadaan itu secara terintegrasi. Tadi seperti saya singgung tadi, bagaimana mengintegrasikan proses pengadaan barang jasa di sektor sub-sistem manajemen yang lain.
Tujuannya kalau dulu di tradisional hanya menjalankan kegiatan sesuai aturan. Hanya kita melihat dari aspek compliance saja, pemenuhan aturan saja. Tetapi era sekarang, tujuan pengadaan itu lebih pada berkontribusi pada pencapaian target program organisasi. Jadi dari sisi compliance, kita harus geser menuju ke arah performa, kinerja. Kalau dulu pengadaan tradisional hanya ad hoc lembagaan, kalau sekarang sudah permanen, strategis, dan independen. Kalau di rumah sakit kami, pengadaan juga sudah berbentuk instalasi, jadi saya sebagai kepala instalasi pengadaan ya permanen di sana dan mengintegrasikan semua proses pengadaan yang ada di rumah sakit. Selanjutnya dari sisi tata kelola, kita dulu kalau dulu hanya mengenal kita tata kelola kita di pemilihan penyedia saja, sehingga berkutat bagaimana menghindari proses tender, hanya menaikkan ambang batas belanja. Kalau sekarang, era modern, tata kelola itu bagaimana pengadaan itu terintegrasi dan proses pendukung seperti manajemen kinerja, manajemen risiko, manajemen penyedia, gitu ya, diintegrasikan semuanya. Kalau dulu SDM pengadaan hanya pekerjaan sampingan, sekarang harus profesional dan berintegritas tentunya ya. Kalau dulu kompetensinya hanya cukup memahami peraturan pengadaan barang jasa, jadi SDM itu kompetensinya memahami peraturan, kalau sekarang lebih ke arah teknis dan manajerial pengadaan barang. Kalau dulu hanya sistem informasinya otomatisasi proses pengadaan, kalau sekarang sudah menuju ke arah digital dengan kemampuan data analisis. Ini menjadi penting. Nah, ini tantangan pengadaan barang jasa di BLU, jadi anggaran BLU juga semakin naik, waktu pemrosesan pengadaan sangat panjang, proses pengadaan melibatkan banyak pihak, dan tantangan dalam menjaga prinsip pentingnya sinkronisasi kebijakan pengadaan dengan program kerja. Jadi kalau dulu, kalau kita mengenal pengadaan itu, memesan barang dalam waktu 1 bulan dan datang barangnya berbulan-bulan. Nah sekarang, era sekarang itu harus kita berpikir bagaimana memesan barang dalam hitungan jam, barang datang dalam hitungan hari, atau pesan barang dalam hitungan menit, datangnya barang dalam hitungan jam. Ini tantangan kita ke depan, utamanya di BLU. Karena apa? Karena kita mengutamakan pelayanan. Nah ini pengadaan barang jasa di BLU dilaksanakan untuk mencapai tujuan. Dilaksanakan sesuai dengan best practice organisasi. Ini menjadi penting, best practice organisasi ini. Kenapa? Karena kalau kita bicara pengadaan barang jasa, harusnya itu disesuaikan dengan karakteristik dan praktik yang terbaik buat organisasi. Tentu sih berbeda-beda praktek terbaiknya. Walaupun misalnya sama-sama di BLU rumah sakit gitu misalnya. Sama-sama di BLU perguruan tinggi. Belum tentu rumah sakit A, walaupun sama berbentuk rumah sakit, best practice-nya sama, belum tentu. Sangat dipengaruhi dengan bagaimana karakteristik organisasi, bagaimana budaya yang berkembang di organisasi itu. Itu sangat berpengaruh terhadap praktek-praktek yang terbaik yang berkembang di organisasi. Jadi budaya organisasi sangat mempengaruhi. Di sisi itulah tidak bisa kita samakan, kita ambil, kita jiplak ansih sebuah aturan pengadaan barang jasa di satu organisasi dengan langsung kita ambil, kita terapkan di organisasi kita. Belum tentu sama, karena itu tadi, best practice-nya berbeda, karakteristiknya berbeda, dan paling penting adalah budaya organisasi juga berbeda. Nah, pengadaan barang jasa di BLU juga tidak hanya sekedar menaikkan ambang batas belanja. Di sisi inilah saya ingin pengadaan barang jasa di BLU itu kita terapkan pengadaan yang modern. Tidak hanya sekedar menaikkan ambang batas belanja. Kenapa? Karena kalau kita hanya berpikir menaikkan ambang batas belanja, kita hanya berpikir bagaimana menghindari tender. Tetapi yang paling penting, bagaimana integrasi sebuah proses pengadaan itu, bagaimana merencanakan, membuat paket, bagaimana mengelola, mengendalikan kontrak, bagaimana pembayarannya, sehingga proses pengadaan itu menjadi end-to-end. Nah, ini menjaga prinsip etika pengadaan, ini juga sangat penting. Nah, disinilah ini saya sampaikan terkait dengan siklus daripada sebuah proses pengadaan. Siklus supply chain, bagaimana perencanaan pengadaan itu menjadi dasar ketika kita memilih penyedia. Nah, di sisi ini,
Di sisi inilah yang sangat penting sebenarnya di perencanaan. Bagaimana pemaketan pengadaan, berdasarkan data-data analisis kita susun perencanaan itu, sehingga menjadi kajian dasar analisis kita ketika kita memilih penyedia. Memilih penyedia pun harus kita melakukan sebuah strategi. Jadi strategi lebih kepada arah cognitive recruitment di sini. Setelah memilih penyedia, bagaimana kita memanage sebuah kontrak? Bagaimana kita memanage sebuah kontrak? Nah, kontrak yang sudah terminate, sudah ada serah terima nantinya menjadi sebuah aset. Bagaimana kita memanage aset itu yang nantinya aset ini akan bisa meningkatkan kinerja pelayanan, dan tidak kalah penting, bagaimana manajemen aset bisa menjadi basis data kita untuk melakukan proses perencanaan selanjutnya. Kalau bicara teori ini sebenarnya gampang, tetapi implementasinya menurut saya, kalau tidak dibantu dengan sebuah digitalisasi, ini menurut saya agak susah. Kenapa? Karena banyak di organisasi, sektor-sektor ini berada di tempat yang berbeda. Sehingga saya sering saya sering diskusi, kalau misalnya orangnya tidak bisa kita kumpulkan untuk membuat suatu pemahaman konsep. Nah, ini kalau saya cerita, kalau perencanaan pasti adanya di bagian perencanaan. Pemilihan penyedia adanya misalnya di pejabat pengadaan gitu misalnya. Manajemen kontrak adanya di mana? Di PPK misalnya. Manajemen aset adanya di mana? Adanya di bagian gudang gitu. Nah, kalau kita bicara siklus sebuah proses pengadaan, inilah yang paling penting kita integrasikan. Sehingga kalau orangnya kita tidak bisa samakan pemahamannya, lebih bagus sistem kita bangun. Sistemnya lah yang kita integrasikan. Nah, di banyak organisasi ini yang paling susah kita integrasikan. Kalau orang yang nggak bisa kita integrasikan, sekarang sistem kita bangun untuk mengintegrasikan ini. Ini penting dalam sebuah siklus sebuah pengadaan. Nah, sehingga kalau kita bicara pengadaan modern, tentu tidak bisa kita lepaskan dari pendekatan 3 ini. 1, supply positioning model, 2, supply perception model, dan kontrak strategi. Model ketiga konsep inilah yang menurut saya relevan kita kembangkan di pengadaan barang jasa di BLU. Sehingga ada 2 sebenarnya konsepnya, konsep besarnya sebenarnya ada konsep besarnya ada span analysis, bagaimana kita menganalisis internal organisasi kita. Yang kedua ada market analysis, bagaimana kita menganalisis kondisi eksternal lingkungan pengadaan kita. Nah, di sisi span analysis, bagaimana menganalisis intern, inilah yang namanya teori supply positioning model. Teori supply positioning model ini dikembangkan oleh Peter Krajit yang mengkategorikan pengadaan barang jasa berdasarkan value pembelian dan risiko pasokan. Di sisi ini, kita harus berpikir barang jasa apa di organisasi kita yang masuk dalam kuadran-kuadran ini. Coba kita pilahkan menjadi 4 kuadran ini, sehingga dari 4 kuadran ini kita buatkan strategi belanja yang berbeda. Dan tentu strategi kontraknya juga berbeda. Pertama, di rutin item. Di rutin item, jadi untuk kebutuhan organisasi yang easy to buy, jadi gampang kita beli, risikonya rendah, produknya banyak standar, sehingga strategi pembeliannya kita harus dapat efisiensi yang besar di sini. Di sisi ini, rutin item ini sebenarnya gampangnya kita belanja, misalnya untuk memudahkan kita belanja, ya e-katalog bisa kita gunakan di sisi rutin item. Atau kalau tidak ada di katalog, rutin item ini coba. Karena rutin item ini dari sisi resiko rendah dan dari sisi nilai rendah, coba kita dorong rutin item ini menjadi leverage item. Sehingga nilainya lebih besar. Ketika nilainya lebih besar dan resikonya tetap rendah buat organisasi, kita akan bagaimana kita memaksimalkan nilai ini dengan memaksimalkan bargaining daripada belanja kita, bargaining daya tawar kita. Inilah yang namanya konsolidasi pengadaan. Jadi di leverage item ini masih gampang kita beli,
high important, jadi penting buat organisasi, produknya masih standar. Jadi kalau masih standar produknya, banyak supplier, banyak penjual, bagaimana kita mendapatkan harga terendah. Di sisi inilah bagaimana rutin item kita dorong menjadi leverage agar mendapatkan posisi bargaining tawar yang lebih tinggi. Yang ketiga, bottleneck. Nah, ini yang paling banyak sebenarnya belanja-belanja bottleneck ini yang ada di BLU, utamanya rumah-rumah sakit. Jadi bottleneck ini adalah kebutuhan rumah sakit yang secara nilai rendah, tetapi resikonya tinggi kalau tidak ada barang jasa ini. Jadi secara resiko tinggi kalau tidak ada produk ini di rumah sakit, tidak ada barang jasa ini. Jadi ketika kita bicara bottleneck, kita difficult to buy. Kenapa susah kita dapatkan? Karena hanya satu atau hanya beberapa supplier yang ada. Yang kedua, unstable delivery. Jadi ketersediaan barang jasa di pasaran itu tidak stabil. Walaupun low impact-nya. Jadi dampaknya terhadap ketersediaan ini ya masih low. Yang ketiga, spesial produk spesial ini untuk bottleneck ini. Jadi untuk kategori bottleneck ini, strategi yang paling bagus itu adalah kontrak jangka panjang. Contoh misalnya pemeliharaan alat-alat yang hanya satu penyedia atau hanya beberapa penyedia saja yang mampu. Itu sangat penting buat organisasi. Kenapa? Kalau rumah sakit sampai alatnya rusak, itu tentu tidak bisa memberikan pelayanan. Ketika tidak memberikan pelayanan, pendapatan hilang. Sehingga yang begini, jangan kita buatkan kontrak per tahun, kita usahakan kita buat long kontrak. Atau kalau tidak bisa long kontrak, harusnya adalah investasi SDM. Kita harus berani investasi untuk mendidik SDM rumah sakit agar paham terhadap barang itu. Sehingga kita tidak ketergantungan dengan penyedia. Di sisi bottleneck ini, kita hindari ketergantungan dengan penyedia. Itu intinya. Nah, yang terakhir, di sisi strategic item. Ketika kita bicara strategic item, berarti secara nilai dia tinggi, secara risiko ketersediaan barang jasa ini terhadap pelayanan rumah sakit juga tinggi. Nah, di sisi ini, strategi belanja kita, harusnya jangan kita melakukan proses pengadaan barang jasa biasa, tetapi sebisanya kita harus berbagi risiko dengan vendor, dengan supplier, dengan penyedia. Caranya adalah partnership atau yang dikenal dengan KSO, kerjasama operasional. Itu di strategic item. Nah, item-item ini biasanya susah kita beli, high important, ketergantungan kita sangat tinggi terhadap produk itu ya, sehingga strategi belanja kita harusnya partnership, sehingga ada sharing risk di antara vendor dengan kita. Nah, dari supply positioning model ini, kita akan membuat strategi nanti bagaimana menentukan rentang kendali dan tanggung jawab yang harus diambil oleh masing-masing pihak. Contoh, misalnya ketika belanja-belanja rutin, itu jangan sampai mungkin karena sifatnya rutin, belanja operasional, sederhana, rutin, nilainya kecil, mungkin persetujuan belanjanya tidak langsung ke top manajemen. Mungkin saja di low manajemen saja, manajemen terbawah untuk melakukan persetujuan belanja. Sehingga dari rentang kendali ini akan memudahkan rentang kendali organisasi dan distribusi pekerjaan lebih terukur. Sehingga perjalanan proses bisnis organisasi itu menjadi lebih dinamis. Tapi khusus untuk belanja-belanja kritikal, bottleneck, itu harus top direktur yang memutuskan, top manajemen. Nah, ini juga dengan strategi ini kita akan menghindari adanya ketergantungan terhadap satu personil. Sehingga ketika ada ketergantungan itu akan menghambat daripada tujuan pembentukan BLU, yaitu meningkatkan kualitas pelayanan. Nah, kombinasi daripada spend analysis atau analisis internal kita menggunakan supply positioning model, kita kombinasikan dengan analisis eksternal kita menggunakan supply perception model. Nah, supply perception model ini digunakan untuk menilai bagaimana sih persepsi daripada penyedia terhadap barang jasa yang ada, pengadaan yang ada di kita. Nah, kalau dia belanja marginal ini untuk daya tariknya rendah, low daya tarik, low value, terutama untuk barang-barang yang rutin. Kalau develop, dia pengembangan. Kalau develop itu high daya tarik, tinggi daya tariknya, tetapi
rendah value-nya, arti nilainya rendah. Nah, di sisi inilah untuk belanja-belanja yang bottleneck, sehingga kita berikan dia kontrak jangka panjang, sehingga penyedia itu berpikir untuk develop, untuk pengembangan. Nah, kalau di exploit, untuk exploit ini high value, jadi nilainya tinggi, tetapi rendah daya tarik. Nah, untuk ini kita bagaimana strategi belanja kita, ya tentunya kita berikan penyedia itu untuk pendalaman, dia exploit terhadap proses pengadaan barang jasa di kuadran ini. Yang utama adalah di sisi high daya tarik dan high value. Ini utamanya untuk kuadran yang ada di strategic item. Jadi ketika strategic item, dia pasti tertarik penyedia. Karena apa? Karena dia nilainya tinggi. Nilainya tinggi dan adalah belanja strategis daripada organisasi. Itu penyedia pasti tertarik. Nah, ini karakteristik pengadaan, ini kombinasi daripada dua teori tadi, jadi bagaimana rutin, risikonya rendah, suppliernya banyak, value nilainya rendah. Nah, ini kombinasinya. Nah, ini sekarang yang penting adalah kontrak strategik juga penting. Kenapa penting kontrak strategik di BLU? BLU itu kita harus akan menghindari di BLU itu untuk melakukan strategi kontrak yang memudahkan dalam pengendalian. Nah, khusus untuk, kalau kita kombinasikan konsep supply positioning model tadi, kalau untuk spot pure cure itu kontrak paling sederhana untuk sekali transaksi. Ini untuk belanja-belanja yang sifatnya rutin. Long term kontrak, model kontrak jangka panjang, ini bisa diterapkan untuk belanja-belanja yang dalam posisi kuadran bottleneck. Bottleneck itu jadi secara nilai rendah, tetapi secara risiko tinggi. Kita buatkan kontrak long term kontrak. Yang kuning ini fixed kontrak. Fixed kontrak ini mulai ada perjanjian. Nah, ini untuk belanja-belanja yang awalnya adalah belanja rutin, kita dorong menjadi leverage, sehingga nilainya menjadi lebih besar diikat dengan perjanjian kesepakatan harga. Nah, untuk belanja yang berada di kuadran yang strategik, kontraknya itu adalah partnership, hubungan penjual dan pembeli dalam bentuk kemitraan. Saya sering menyebut penyedia-penyedia di rumah sakit itu tidak sebagai penyedia, saya sebut, tetapi sebagai mitra usaha. Kenapa kita sebut sebagai mitra usaha? Agar tertanam dalam mindset penyedia itu, mereka ke rumah sakit, ke organisasi kita, tidak sekedar menjual produk, tidak sekedar menjual barang, tetapi kita libatkan dia sebagai mitra usaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan, sehingga dia memiliki juga tanggung jawab terhadap pelayanan rumah sakit. Jadi, semua penyedia itu saya biasanya sebut mereka sebagai mitra usaha. Nah, untuk partnership ini hubungan pembeli dan penjual dan bentuk kemitraan jangka panjang dan adanya sharing risk. Ini untuk pengadaan-pengadaan misalnya yang nilainya besar, risikonya tinggi, hindari mengambil risiko ini dengan membeli barang. Tetapi buatlah bentuk kemitraan yang saling menguntungkan, kerjasama operasional. Ini di BLU. Nah, ini kombinasi daripada konsep yang tadi. Ini kombinasinya saya buatkan bagannya. Nah, terakhir, keberhasilan pengadaan barang jasa di BLU. Keberhasilan pengadaan barang jasa. Pengadaan barang jasa disebut berhasil ketika siklus pengadaan waktunya, terutama kita pesan dalam hitungan jam, nunggu produk dalam hitungan hari. Otomatisasi seperti yang saya sampaikan tadi. Terkoordinasi dengan para vendor, mempercepat proses pemesanan. Di sini penting kita menerapkan vendor management system. Nah, performa vendor harus dinilai juga. Ini penting untuk kita lakukan terus penilaian vendor karena kita ingin sustainable improvement, perbaikan berkelanjutan dari sisi vendor. Juga performa vendor. Yang ketiga, karena kita konsepnya adalah BLU, konsepnya adalah efisien dan produktivitas, tentu yang namanya produktif, kita harus fokus pada areal pengeluaran yang belum terkelola dengan baik dan mengurangi biaya dengan melakukan return of investment. Jadi belanja-belanja investasi lah yang kita harus utamakan, ya, mengurangi biaya investasi. Nah, terakhir
sebenarnya dalam pengadaan itu, inovasi itu sangat dimungkinkan kita lakukan. Inovasi itu sekali lagi sangat dimungkinkan kita lakukan, utamanya di instansi BLU seperti kita, agar pengadaan barang jasa di organisasi kita relevan dengan tujuan organisasi, tujuan BLU. Yang kedua, agar fleksibilitas yang diberikan kepada BLU benar-benar kita bisa manfaatkan untuk peningkatan kualitas pelayanan. Sehingga inovasi itu sangat penting. Nah, tadi inovasi sudah saya sampaikan, dan yang paling penting, kenapa kita bisa berani melakukan inovasi, asalkan kita tidak melakukan 4 hal ini. Tidak ada fiktif, tidak ada penipuan, tidak ada penyuapan, tidak ada markup. Jadi kita hindari markup, penyuapan, penipuan, dan proyek fiktif ini. Sehingga inovasi itu terus harus kita jalankan untuk memaksimalkan fleksibilitas yang diberikan oleh peraturan, sehingga benar-benar BLU itu benar-benar bisa bisa memberikan dampak yang besar terhadap pelayanan publik, dan yang paling penting BLU itu bisa mengantarkan suruh bawa nanti yang main yang pakai bisa mengantarkan masyarakat kita. Ini gambar terakhir. Kalau Bapak Ibu tahu ini di mana, Bapak Ibu, candi ini? Oh iya,